Ayat 32 sampai ayat yang ke-36. Kita baca firman Tuhan demikian, 1, 2, 3. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam catatan sejarah, di dalam kehidupan orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi, itu telah banyak meninggalkan bagi para pembaca hingga hari ini. Begitu banyaknya cerita-cerita tentang bagaimana pemimpin-pemimpin, pahlawan-pahlawan, orang-orang penting, tokoh-tokoh daripada orang-orang Greka dan orang-orang Romawi yang menjelang kematiannya itu memberikan kesan-kesan yang tidak terlupakan. Ada kalimat-kalimat yang mereka keluarkan yang terus tercatat di dalam sejarah. Bagaimana orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh itu secara mengejutkan di tengah-tengah keadaan yang sudah tidak berdaya lagi. Sebentar lagi kematian akan datang dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tetap tenang, berani. Bahkan di saat-saat terakhir mereka menunjukkan keadaan seperti tidak ada rasa takut. Dan kita melihat bagaimana ketika tidak sedikit juga kematian daripada tokoh-tokoh, daripada pahlawan utama, daripada orang-orang yang pernah dipakai Tuhan, bahkan para martir bahkan. Kita lihat bagaimana di dalam saat-saat terakhir hidup mereka, mereka tetap memperlihatkan semangat yang tidak takut. Mereka tetap memperlihatkan bagaimana ia tetap memuji Allah ketika tubuh mereka sebentar lagi dipotong, tubuh mereka sebentar lagi kepala mereka akan dipenggal. Penganiayaan akan datang dan seperti tidak ada rasa takut. Saudara, ada satu catatan sejarah yang mungkin saudara dan saya masih ingat. Ada satu kisah tentang kematian Polikarpus. Polikarpus ini adalah gembala sidang di jemaat di Smyrna. Bapak Ibu tahu Smyrna adalah salah satu jemaat di kitab Wahyu. Polikarpus adalah salah satu murid daripada Rasul Yohanes. Ia di dalam pelayanannya terus menentang ajaran-ajaran Romawi pada waktu itu yang melawan Alkitab. Itu sebabnya Kaisar tidak tahan lagi melihat seorang Polikarpus yang terus berteriak kembali kepada kitab suci. Lalu kemudian ia memanggil Polikarpus pergi ke Roma. Ia membujuk Polikarpus untuk menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali ia berusaha, tetapi sekali lagi Polikarpus itu tidak menunjukkan ia menyerah. Bahkan di saat-saat terakhir ketika dia sudah dibawa untuk kemudian dibawa ke tiang gantungan, lalu sebentar lagi akan dibakar. Di saat-saat itu yang menegangkan, Kaisar kembali bertanya kepada Polikarpus, Polikarpus, apakah engkau akan menyangkal Kristusmu? Apakah engkau akan menyangkal imanmu? Namun dengan iman yang tegas dan teguh kepada Kristus, Polikarpus berkata kepada Kaisar, aku telah melayani Kristusku 86 tahun lamanya. Namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku? Bagaimana aku mengutuk juru selamatku? Selanjutnya saudara, di dalam catatan sejarah itu, pelan-pelan tubuh itu dibakar. Kita mendengarkan tidak ada teriakan. Tidak ada teriakan, tolong, tolong matikan apinya. Tidak ada saudara. Bahkan terdengar satu nyanyian-nyanyian. Bahkan wajah yang berseri pergi di dalam kematian itu. Terdengarlah bunyi letupan buk. Kemungkinan organ tubuh yang vital telah meledak dan hancur karena terbakar.
pelan-pelan tubuh itu terbakar. Lalu di dalam catatan sejarah itu mengatakan tubuh itu yang sudah menjadi abu itu oleh pengikut Polikarpus itu kembali dibawa ke Smyrna untuk dikuburkan atau dikebumikan di sana. Masih banyak lagi sebetulnya kalau kita pelajari sejarah-sejarah para martir, saudara. Di dalam saat-saat terakhir mereka tidak memperlihatkan satu ketakutan yang ada. Tetapi pertanyaannya bahwa tidak ada satupun di dalam tradisi, di dalam catatan kuno yang pernah ada yang mirip dengan penggambaran Markus tentang saat-saat terakhir Yesus ketika menghadapi kematian. Apa itu, saudara? Mari kita masuk di dalamnya. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita melihat setelah Yesus mengadakan perjamuan malam, perjamuan dengan para muridnya. Setelah mengadakan satu persekutuan dengan muridnya, maka Yesus meninggalkan 8 muridnya karena Yudas sudah pergi. Dia membawa 3 muridnya itu pergi ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Yesus pergi untuk berdoa bersama-sama dengan muridnya setelah perjamuan itu. Saudara, Yesus tahu sebentar lagi ia akan naik ke atas kayu salib. Di dalam keilahiannya ia pasti tahu bahwa ia sebentar lagi akan mengalami kematian. Tetapi saudara, ketika dia berada di Getsemani itu, kepenuhan arti kematian itu, tingkat penderitaan itu yang semakin mengerikan itu, tiba-tiba muncul dengan jelas di hadapan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, kalau kita baca, dikatakan di dalam bagian itu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Apa arti itu semua, saudara? Tapi mari kita pikirkan dulu, saudara. Mari kita renungkan dulu, mengapa Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani itu? Paling tidak ada 2 jawaban di dalam Alkitab yang kita bisa lihat kenapa Yesus justru masuk ke Taman Getsemani itu. Taman di mana di dalam catatan sejarah buku-buku yang ada, jarang sekali dia pergi ke situ. Biasanya ia pergi ke Betania, ia turun ke bawah, lalu naik ke atas, pergi ke Nazaret dan sebagainya. Tetapi ketika dia berjalan pergi ke arah timur Yerusalem, menuju ke taman pohon Zaitun itu jarang sekali, saudara. Maka pertanyaan penting bagi pembaca mula-mula dan kita sore hari ini, kenapa Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani itu? Maka saudara, jawaban pertama kita lihat, sebagaimana kita lihat peristiwa sebelumnya, di mana malam itu di dalam perjamuan itu, saudara, Yesus mengangkat cawan, dan ini semua akan kita jawab dengan jawaban dengan adanya cawan itu. Tapi mari kita pikirkan, saudara, mari kita renungkan apa arti cawan ini di Taman Getsemani yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka jawaban pertama, saudara, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada waktu itu sebelum ia pergi ke Taman Getsemani. Mari kita membaca Markus 14 ayat 24, saudara. Lagi-lagi ada satu pernyataan di sana dikatakan. Di dalam Markus 14 ayat 24 dikatakan, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara, itu berarti bahwa Yesus ingin mengatakan sekali lagi, ketika perjamuan Paskah yang kemudian diadakan oleh Tuhan Yesus sekarang sedang memimpin Paskah itu, membawa para murid untuk melihat karya Allah yang dulu pernah Allah lakukan di Perjanjian Lama, di Keluaran pasal 12 dan seterusnya. Ketika Israel akan dikeluarkan dari Mesir, dari perbudakan itu, para laki-laki pemimpin rohani Israel atau ayah daripada Israel itu akan memimpin keluarganya di dalam perjamuan Paskah itu. Tetapi sekarang, saudara, Yesus akan memimpin para murid untuk mengadakan Paskah itu. Dan ketika Paskah itu diadakan, ketika mereka sedang mengadakan perjamuan itu, Yesus mengangkat cawan dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah arti daripada darah perjanjian ini? Saudara, kita tahu di dalam Perjanjian Lama bagaimana Allah itu mengikatkan dirinya dengan umat Allah, Israel saat itu. Ini adalah satu ikatan perjanjian. Engkau adalah umatku, aku adalah Allahmu. Itu adalah isi daripada perjanjian Allah kepada Israel. Tapi kemudian apa yang terjadi?
Israel kemudian mengingkari janjinya. Israel tidak lagi taat kepada Allah. Lalu kemudian di dalam murka Allah itu, Israel kemudian dihukum oleh Tuhan. Kita tahu 722 sebelum Masehi, Israel utara yang dihuni oleh 10 suku itu dibuang ke tanah Asyur. 7586 sebelum Masehi, Israel selatan yang dihuni oleh Benyamin dan Yehuda di selatan itu dibuang ke Babel. Tetapi saudara, Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan sebelum pembuangan itu ke Babel. Di dalam Yeremia pasal 31 dikatakan di sana, Tuhan menubuatkan akan ada nanti perjanjian baru yang akan muncul. Tuhan akan memulihkan kembali perjanjiannya dengan Israel. Dan sekarang Yesus sedang mengangkat cawan dan mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian. Perjanjian yang dikatakan oleh Yeremia itu sekarang digenapkan oleh Tuhan Yesus. Maka peristiwa itu tidak bisa kita lepaskan daripada alasan kenapa Yesus pergi ke Taman Getsemani. Bapak Ibu sekalian, inilah darahku, darah perjanjian. Cawan perjanjian baru itu harus Yesus minum. Meskipun ketika mempertimbangkan itu di taman ia mengalami ketakutan, saudara. Tetapi cawan ini harus diminum. Inilah darahku, darah perjanjian itu. Perjanjian itu akan digenapkan ketika cawan ini diminum. Maka tidak ada penggenapan daripada darah perjanjian atau perjanjian baru itu kalau cawan ini tidak diminum. Itu sebabnya ini alasan kenapa Yesus nanti ada di Taman Getsemani, lalu ia bergumul dengan cawan itu. Alasan kedua, saudara, ketika di dalam pergumulan mengenai cawan itu juga, mengapa Yesus ada di dalam Taman Getsemani? Selain berbicara tentang darah perjanjian itu, sekarang kita masuk di dalam apa yang dialami, apa yang sedang ada di dalam benaknya para murid saat itu. Mari kita baca di dalam bagian ini, saudara. Markus 10 ayat 38. Markus 10 ayat 38. Dikatakan di dalam bagian itu, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Apa yang sedang terjadi pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita harus balik kepada ucapan Tuhan Yesus ini. Dapatkah kamu minum daripada cawan ini? Meminum dari cawan yang kuminum, dapatkah kamu dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Kenapa, saudara? Konteks ini sedang berbicara bagaimana mereka ingin menerima bagian dan kuasa di dalam kerajaan Allah, ingin duduk. Yesus sedang berbicara kepada mereka yang sedang berbicara tentang kedudukan mereka di sisi Yesus ketika Yesus sebagai raja di Yerusalem. Yesus beritahu mereka, Yesus peringatkan mereka, bukan seperti itu. Kerajaan Allah yang datang nanti itu bukan seperti itu yang kalian pikirkan. Kerajaan itu datang, tetapi akan melalui meminum cawan, melalui baptisan, melalui segala yang Yesus harus lakukan, harus lalui. Dan saat itu mereka tidak mungkin dapat melakukannya. Bapak Ibu sekalian, maka di sini kita melihat di Taman Getsemani itu, Yesus sendiri menghadapi pilihan itu. Ketika Yesus kemudian berkata, ya Aba, ya Bapa, segala hal mungkin bagimu. Di dalam Allah Tritunggal kita tahu Allah Bapa punya kuasa untuk mengubah itu. Allah punya kuasa untuk membatalkan itu. Tetapi saudara, Yesus pun berkata, ambillah cawan dariku. Tetapi ada sesuatu yang menakjubkan terjadi di Taman Getsemani itu. Dikatakan, namun bukan yang kuinginkan yang jadi, tetapi yang engkau inginkan, engkau kehendaki. Ada satu penundukan diri Tuhan Yesus kepada kehendak Allah Bapa di sana. Bapak Ibu sekalian, dan pernahkah kita lihat, pernahkah kita renungkan, kenapa Yesus masuk ke dalam
Taman Getsemani. Dan ternyata saudara, apa yang Yesus alami menuju ke Taman Getsemani dan naik ke atas kayu salib, itu sudah pernah digambarkan oleh Raja Daud. Ketika saudara menghadapi peristiwa ini, Yesus pergi ke suatu tempat, yaitu Taman Getsemani, di mana di sana pernah Raja Daud melaluinya. Mari kita baca dulu ayatnya. 2 Samuel 15 ayat 30. 2 Samuel 15 ayat 30. Kita baca 2 Samuel 15 ayat 30. 2 Samuel 15 ayat 30 kita baca bersama 1, 2, 3. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Kenapa Daud dan pasukannya menangis masuk ke bukit Zaitun itu atau Taman Getsemani di zaman Tuhan Yesus ini? Kenapa saudara? Di dalam peristiwa itu kita melihat bagaimana kita tahu di sana Daud itu sedang mengalami satu pengkhianatan. Daud itu sedang mengalami ratapan dari pemberontakan Absalom anaknya. Dan hampir separuh pasukan Israel itu telah dikuasai oleh Absalom. Dan mereka ingin membunuh Daud, papanya sendiri. Dan itulah yang sedang dialami oleh Daud. Ia masuk ke bukit Zaitun dengan kepedihan hati karena pengkhianatan orang-orang dekatnya. Ia menangis di situ bersama dengan pasukan-pasukannya, dan di tempat itulah Yesus juga akan menangis di sana karena mengingat akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di mana orang-orang dekatnya menjual Tuhan Yesus, Yudas, orang-orang dekatnya Petrus akan mengkhianati dia. Tetapi disitulah pergolakan batin yang begitu berat sedang akan dialami Tuhan Yesus. Dan apa yang kita bisa lihat di situ Bapak Ibu saudara sekalian? Peristiwa yang tidak mudah. Satu peperangan yang begitu mengerikan sedang terjadi di sana. Itu sebabnya saudara, dia mengalami penderitaan. Sampai di catatan Injil yang lain dikatakan ia mulai meneteskan butir-butir keringat besar bagaikan darah. Ya, di dalam catatan medis mengatakan ya, kemungkinan itu pembuluh darahnya pecah dan sebagainya. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Pikirkanlah kembali, ingatlah kembali ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Musa melihat kemuliaan Tuhan di Gunung Sinai begitu menakutkan. Pemandangan begitu sangat menakjubkan. Dia gemetar ketakutan. Tetapi gemetar ketakutannya dia karena ia melihat kemuliaan Tuhan. Ia melihat anugerah Tuhan. Tetapi saat di Taman Getsemani, ketakutan Yesus itu berbeda. Karena ia seperti sedang melihat Allah Bapa sedang memegang pedang keadilan Allah yang akan sedang dihumuskan, yang akan diturunkan kepada dia. Murka Allah Bapa sebentar lagi akan dijatuhkan kepada Yesus. Itulah yang membuat dia ketakutan. Itulah cawan yang harus dia minum. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya Martin Luther mengatakan, tidak seorang pun yang perasaannya takut akan kematian sama seperti Yesus saat itu. Begitu ketakutan. Mari kita lihat bagian ini saudara. Di dalam ayat 32 sekali lagi dikatakan bagian itu. Getsemani sekali lagi saudara adalah tempat di mana Daud pernah berada pada waktu itu. Lalu di ayat yang ke-33 dikatakan lagi ia sangat takut dan gentar di sana. Di dalam catatan bahasa Yunani yang dipakai saudara, takut dan gentar itu adalah satu gambaran tentang bagaimana ia mengalami kesusahan luar biasa. Seperti mendapatkan ancaman yang sepenuhnya menakutkan. Saudara, untuk menggambarkan ini lebih jelas, seorang teolog reform bernama Timothy Keller saudara memberikan gambaran ini untuk memudahkan kita memahaminya. Timothy Keller memberikan ilustrasi untuk menjelaskan kata-kata ini. Dia mengatakan, bayangkanlah Anda sedang berjalan menyusuri jalan, lalu kemudian belok, lalu kemudian Anda melihat kecelakaan lalu lintas di depan Anda. Lalu kemudian seseorang yang Anda kasihi badannya hancur
akibat kecelakaan mobil yang mengerikan itu. Apa perasaan Anda? Tercengang, bercampur mau pingsan seperti tidak kuat lagi melihat itu. Kengerian seperti orang sedang mencekik kita pada waktu itu. Itulah emosi yang sedang dialami Yesus, kata Timothy Keller. Dan Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya sekali lagi dikatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara, ungkapan di dalam bahasa Yunani yang dipakai itu perilupos. Perilupos itu adalah ungkapan yang menggambarkan tentang kualitas kesedihan yang mendalam. Yesus bukan takut akan penderitaan fisik yang dia akan alami. Itu sebabnya saudara, kengerian yang paling besar dia akan alami. Ketakutan Yesus harus dipahami dalam kaitannya dengan cawan, yaitu sebentar lagi murka Allah Bapa yang akan ditujukan kepada dia. Momen di mana kita lihat nanti Yesus itu akan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Bapak Ibu sekalian, pergumulan yang tidak mudah. Sesuatu kengerian yang begitu berat. Tapi bagaimana Tuhan Yesus di dalam pergumulan itu, saudara, ia mengatakan, ya Aba. Dia menggunakan bahasa Aramik, saudara. Ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, penderitaan Yesus jauh melampaui apa yang pernah dipikirkan oleh orang-orang. Itu sebabnya mari kita masuk di dalam perenungan ini. Bagaimana Yesus bergumul dengan penderitaan yang begitu berat ini. Dan kita lihat bagaimana Yesus dikatakan di dalam ayat itu. Ayat yang ke-35, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Yesus kemudian di dalam bahasa lain dikatakan ia merebahkan diri itu, melemparkan diri ke bawah seperti tersungkur tak berdaya. Penderitaan yang luar biasa yang sedang dialami. Lalu kemudian di dalam doanya itu, di dalam catatan, di dalam beberapa komentator mengatakan doa itu mengandung dua makna. Pertama, doa itu berarti ia mempercayakan kuasa Bapanya kepada dirinya. Yang kedua, ia mempercayakan dirinya pada rencana Bapa. Itu sebabnya Yesus mengatakan, bukan, melainkan apa yang engkau kehendaki, bukan kehendakku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, kita lihat di sana, Yesus sebentar lagi akan menanggung murka Allah yang mengerikan itu. Dan kita lihat bagaimana ia taat kepada kehendak Bapa, bukan menonjolkan kehendak diri. Maka pada sore hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan banyak poin-poin kebenaran sebetulnya dalam perenungan di Taman Getsemani. Tapi sore hari ini saya ingin mengajak saudara memikirkan, merenungkan tentang dua hal penting. Pertama, saudara, yaitu bahwa Getsemani mengingatkan bahwa gereja ada tempat pertempuran, dan kita mengalami, kita adalah gereja di mana adanya pertempuran rohani di sana. Tetapi saudara, Taman Getsemani mengingatkan kita ada pertempuran, tetapi sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terjadinya pertempuran di sana. Dan kita lihat seringkali orang membandingkan antara Taman Getsemani itu dengan Taman Eden, saudara. Di Taman Eden, Adam pertama itu gagal taat kepada Tuhan. Tetapi di Taman Getsemani, Adam kedua itu taat kepada Tuhan. Tapi saudara sekalian, sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan lebih jauh lagi. Tidak saja kaitannya Taman Eden dengan Taman Getsemani, tapi saya mau mengajak saudara juga memikirkan apa kaitannya dengan pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, saudara. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus sudah dibaptis di Sungai Yordan, maka Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus itu pergi ke padang gurun untuk dicobai. Dan apa yang terjadi di sana, saudara? Apa yang terjadi? Ketika kita lihat setan seperti seekor ular menggoda Adam pertama, lalu kemudian Adam jatuh di dalam dosa karena keinginannya itu. Dan bagaimana kita lihat di padang belantara, di padang gurun itu, Yesus tetap bertahan dengan keras
dengan konsisten tidak pernah menyerah pada godaan keinginan itu. Dan kita lihat itu saudara, dia tidak pernah berbuat dosa. Kita lihat bagaimana ia digoda oleh iblis, batu jadi roti dan seterusnya. Tetapi semua berbicara keinginan, semua berbicara kehormatan diri. Tapi lagi-lagi saudara, Yesus tidak memperlihatkan penonjolan diri itu. Justru ia menjawabnya dengan kembali memakai firman Tuhan. Jawaban-jawaban Yesus diambil daripada kitab Ulangan pasal 8 dan seterusnya. Apa yang kita bisa lihat di sana saudara? Yesus bisa saja melakukannya. Yesus bisa saja mengubah batu jadi roti dan seterusnya. Ia bisa lakukan itu. Ia punya kuasa. Ia adalah Allah. Tapi Yesus tidak menggunakan kehendak-kehendak diri itu untuk tunduk kepada godaannya iblis, seperti yang pernah terjadi kepada Adam pertama di Taman Eden. Di padang belantara Yesus mengalami penderitaan, tidak makan, tidak minum. Tetapi disitulah bagaimana ia tetap tidak mau tergoda dengan bujukan si iblis. Dan itu jugalah yang kita saksikan saudara, bagaimana di Taman Getsemani Yesus juga tidak tergoda oleh keinginan dirinya, tapi ia menundukkan keinginan dirinya di bawah kehendak Allah Bapa. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana kemudian ini menjadi sesuatu yang memberikan kita sukacita. Di dalam bagian ini seorang teolog reform bernama R.C. Sproul saudara, ketika menerjemahkan bagian ini bagaimana Yesus tunduk, ia memenangkan peperangan ini. Ia menunjukkan bagaimana inilah kemenangan Yesus atas pencobaan di padang gurun. Khususnya bagaimana relevansinya kepada orang Kristen mula-mula saat itu. Bagaimana jemaat orang-orang Kristen mula-mula saudara mengalami penganiayaan, mengalami yang namanya keterpurukan, mengalami yang namanya kematian demi kematian. Tetapi saudara, apa yang membuat mereka kuat? Apa yang membuat mereka itu tetap bertahan di dalam imannya? Karena mereka melihat Yesus menang di dalam pencobaan itu. Itulah yang membuat mereka bersukacita dan memiliki kekuatan di dalam kemenangan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka bagaimana kita melihat bagian ini? Yesus menang, memberikan pengharapan bagi kita untuk mendapatkan kemenangan dalam peperangan rohani kita. Kita belajar melihat peperangan rohani terjadi setiap hari dalam hidup kita. Setiap detik-detik itu adalah peperangan rohani saudara. Iblis dan sekutu-sekutunya, hawa nafsu kita terus mengepung kita untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Hati kita ini adalah gudangnya dosa. Itu sebabnya terus ada dalam peperangan rohani. Dan bagaimana kita belajar untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak sedikit saudara, orang-orang Kristen hari ini pun juga sedang mengalami yang namanya kekecewaan, kekhawatiran, kekalutan jiwa. Kenapa saudara? Bagaimana mereka meresponi keadaan-keadaan penderitaan, kesulitan hidup dan sebagainya. Tapi saudara-saudara sekalian, apakah pengharapan kita? Kristus sudah menang. Di Taman Getsemani ia menundukkan dirinya kepada Allah Bapa. Di padang belantara Yesus sudah menang atas godaan si iblis. Bukankah itu satu pengharapan kita? Ia akan memimpin kita melewati pergumulan-pergumulan itu. Ia akan menguatkan kita melewati pergumulan-pergumulan itu. Saudara, pemimpin rohani kita sudah ada di depan dan akan memberikan kita kemenangan. Apa yang ditakutkan oleh orang-orang di perjanjian lama, apa yang disedihkan oleh orang-orang di perjanjian lama, itu sebabnya seringkali, sekali lagi saya ulangi kalimat ini, seringkali orang-orang di perjanjian lama mengatakan mengapa kepada Bapa, mengapa ya Tuhan, mengapa ya Tuhan. Ini artinya apa saudara? Ini adalah satu pertanyaan tentang eksistensi Tuhan. Mengapa ini terjadi Tuhan? Mengapa ya Tuhan? Tetapi saudara, di dalam perjanjian baru kita melihat seluruh perkataan mengapa yang menjadi pergumulan jiwa dan masalah hidupnya manusia, orang umat Allah, sudah selesai digenapi dan sudah selesai dibayar lunas, sudah selesai diatasi itu. Ketika Yesus di atas kayu salib mengatakan kalimat mengapa itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Kata mengapa di atas kayu salib telah menghapuskan seluruh kata mengapa di perjanjian lama yang menjadi pergumulan umat Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang membuat kita bertanya kepada Tuhan lagi, mengapakah ini ya Tuhan? Kenapakah rumah tanggaku begini? Kenapakah aku tidak bisa keluar daripada pergumulan ini? Mengapakah hidupku terus susah ya Tuhan? Ada penderitaan dan sebagainya. Tapi bukankah ketika kita merenungkan kembali tentang Taman Getsemani memberikan kita satu sukacita? Ada pemimpin rohani kita yang telah menang di dalam bagian itu. Itu sebabnya ada pengharapan kita pun juga dapat mengalami kemenangan itu, saudara. Tapi masuk di dalam bagian kedua, bagaimana agar kita boleh mengalami kemenangan. Disitulah masuk ke dalam bagian kedua, bahwa di Taman Getsemani mengingatkan kita ada kasih yang taat yang dinyatakan di dalam peperangan rohani itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu yang telah terjadi di Taman Getsemani. Ada peperangan yang begitu mengerikan terjadi. Tuhan Yesus berkata, ambillah cawan ini daripadaku. Bukankah saudara memikirkan, merenungkan tentang cawan ini adalah penggambaran murka Allah yang mengerikan, murka Allah atas kejahatan manusia, gambaran keadilan Allah yang dicurahkan atas dosa-dosa manusia. Tapi saat itu Yesus akan menanggung itu semua di atas kayu salib. Murka Allah Bapa. Tapi yang menarik untuk kita renungkan lebih jauh, saudara, jika kita hanya menginginkan Allah yang mengasihi saja, tidak bisa, saudara. Jika kita ingin Allah yang mengasihi, kita juga harus memiliki Allah yang juga murka terhadap dosa. Bagaimana kita mengharmonisasikan kedua bagian ini, saudara? Coba kita pikirkan lebih jauh. Orang yang mengasihi bisa marah, saudara. Bukan tanpa kasih, tapi karena kasih. Coba pikirkan, saudara, seorang ayah yang marah karena anak remajanya baru pulang rumah jam 12 malam, saudara. Ia marah kepada anaknya, kenapa, saudara? Karena ia begitu sayang kepada anaknya, bukan? Karena ia peduli kepada anaknya, bukan? Kalau saja ia membiarkan anaknya, oh jam 12 malam pulang, oh kamu baru pulang ya nak ya, sudah makan belum ya? Oh enggak apa-apa. Itu berarti ayah ini tidak sayang anaknya. Itu berarti ayah ini tidak peduli anaknya. Tapi ketika ayah marah terhadap ketidakadilan, marah terhadap dosa, bukankah itu gambaran kasih ayah itu kepada anaknya? Dia marah karena dia mengasihi anaknya. Mari kita pikirkan lebih jauh lagi. Bahkan semakin dekat dan dalam kita mengasihi orang yang ada dalam hidup kita, bukankah semakin besar kemarahan kita kepada dia? Sedikit-sedikit kita omelin, sedikit-sedikit kita memberikan respon. Kenapa? Karena kita peduli dengan dia, bukan? Karena kita sayang kepada dia, bukan? Saudara, maka di dalam gambaran murka Allah ini kita tidak bisa lepaskan dengan kasih yang taat itu yang sedang ada dinyatakan oleh anak Allah. Maka saudara, bagaimana kemudian kita melihat gambaran yang lebih jauh ketika kita melihat orang yang dilukai atau disakiti, kita bisa marah. Marah karena kita mengasihi dia. Tetapi jika Anda melihat orang menyakiti diri sendiri, Anda menjadi marah kepada orang itu karena kasih, bukan? Perasaan kasih dan keadilan akan muncul bersamaan, Bapak Ibu Saudara, bukan saling melawan. Lalu pikirkanlah, maka jika Anda melihat orang menghancurkan diri sendiri atau orang lain, dan Anda tidak menjadi marah ketika ada orang mau bunuh diri, ketika ada orang yang membenci sesamanya dan menghabisi sesamanya, dan Anda dan saya tidak marah, kenapa saudara? Kenapa kita tidak marah, saudara? Karena kita tidak peduli, karena kita tidak mengasihi mereka, bukan? Itu sebabnya mari kita pikirkan lebih jauh lagi murka Allah Bapa dengan kasih yang sedang akan dinyatakan oleh anak Allah. Tapi kasih seperti apa? Bapak Ibu saudara sekalian, maka sekali lagi saudara, Allah marah terhadap semua hal dan semua orang yang telah merusak orang dan dunia yang Dia kasihi. Alkitab mengatakan
Allah begitu mengasihi ciptaannya, maka siapapun yang merusak ciptaannya, ia akan marah. Itu sebabnya saudara, ketika manusia telah merusak dan jatuh di dalam dosa itu, ketika manusia telah merusak ciptaannya, dan ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa itu, di sanalah kita melihat Allah itu murka terhadap dosa manusia. Maka pikirkanlah dan renungkanlah, pertimbangkanlah bagian-bagian ini sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau Allah tidak murka, maka sebetulnya kita tidak akan pernah bisa menyadari betapa berharganya kita di mata Tuhan. Saudara, pikirkanlah ilah-ilah zaman hari ini yang disembah oleh orang. Pikirkanlah patung, pikirkanlah dewa-dewa, pikirkanlah ilah-ilah yang disembah, yang sedang manusia itu gantikan sebagai Tuhan. Tapi apakah ilah itu mengasihi dia? Apakah ilah itu mau mati bagi dia? Itu sebabnya saudara, tidak ada satupun pendiri-pendiri agama yang bisa menyatakan kasihnya kepada pengikutnya itu, dan bisa menjadi patron atau standar teladan yang bisa membawa kita kepada Allah. Hanyalah Yesus Kristus satu-satunya. Kenapa saudara? Karena ia datang untuk mati bagi pengikutnya. Itu sebabnya inilah kasih yang sejati. Kasih yang sejati, kasih yang berkorban, kasih yang mau mati bagi orang yang dikasihinya, orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang percaya kepada dia. Bapak Ibu sekalian, ia rela menanggung murka terhadap dosa kita. Ia naik ke atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Ia membayar harga, menerima siksaan yang luar biasa itu. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, di dalam bagian ini saudara, lagi-lagi kita harus melihat bahwa pemahaman kita tentang kasih Allah dan nilai kita di hadapan Dia hanya bisa kita mengerti ketika kita merenungkan kembali betapa murkanya Allah terhadap dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika berbagai masalah hidup datang dalam kehidupan manusia hari ini, lihatlah saudara, apa yang manusia lakukan. Ketika penderitaan itu datang saudara, lihatlah apa yang manusia lakukan. Ketika jurang itu semakin besar antara harapan dan kenyataan itu semakin terbentang begitu jauh, kekecewaan muncul, kekhawatiran hadir, kegalauan, kegundah gulanan terus menyelimuti jiwa manusia. Lalu apa yang manusia lakukan? Apa yang manusia lakukan ketika jurangnya itu semakin lebar? Lihatlah apa yang manusia lakukan hari ini. Salah satu yang manusia lakukan, ya ingin mengubah keadaan itu. Ya ingin keluar dari jalur yang membawa dia daripada penderitaan itu. Saya tidak mau saudara, saya tidak mau menderita. Itu sebabnya saudara, ya di Pemuda pernah saya kasih contoh satu film saudara, tentang ya ada satu film yang mengisahkan seorang anak itu tidak mau terus dengan kehidupan seperti ini. Lalu ia mencoba nasibnya ke Jakarta, dan apa yang terjadi, ia kemudian ikut terjaring dalam peredaran narkoba dan sebagainya. Ia mau membuktikan kepada orang-orang dan termasuk keluarganya, saya tidak mungkin bisa begini terus, saya mau mengubah hidup saya. Namun saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kita lihat. Bahkan seringkali juga terjadi bagaimana orang itu semakin mengalami penderitaan. Ada orang yang kemudian ya keluar kota untuk keluar daripada masalah hidupnya. Ada orang kemudian melanggar janji, keluar daripada relasi. Ya itulah yang kita lihat sekarang, tidak sedikit banyak pernikahan di ambang perceraian. Karena melihat masalah itu seperti ya ingin mau keluar daripada janjinya. Dengan begitu sepertinya masalah itu akan selesai. Dipuaskan keinginannya. Karena menganggap dengan keinginan mereka yang terpenting itu, nah keadaan itu bisa dinegosiasikan, keadaan itu akan bisa baik, begitu. Maka tidak sedikit orang yang rela melakukan apapun untuk menghindari penderitaan, saudara. Masalah hidupnya, saudara. Bapak Ibu sudah membaca satu berita di mana ada satu keluarga bunuh diri dari sebuah apartemen di Jakarta. Kenapa itu bisa terjadi? Berita mengatakan karena mereka tidak bisa menanggung hutang mereka. Saudara, apakah ini solusi
yang harus dilakukan oleh manusia. Dan lihatlah di Taman Getsemani, saudara. Yesus bisa mengubah keadaan? Bisa, saudara. Yesus bisa mengagalkan misi itu? Bisa, saudara. Seperti layaknya manusia hari ini mengubah keadaan, keluar daripada janji pernikahannya dan sebagainya, supaya keadaannya baik kembali, saudara. Itu sebabnya orang-orang Stoa mengatakan untuk menghindari penderitaan maka kita harus menekan keinginan kita. Tetapi saudara, apakah itu juga akan menyelesaikan masalah? Mari kita belajar seperti Yesus Kristus. Bagaimana bergumul dengan masalah yang begitu berat di Taman Getsemani. Ia tidak mengubah masalah. Ia tidak keluar daripada janji itu. Ia tidak menggagalkan misi itu. Tapi apa yang dia lakukan, saudara? Apakah kita mau mengikuti seperti orang-orang Stoa yang mengatakan tekanlah keinginanmu untuk mengurangi penderitaanmu? Tapi saudara, di dalam logika sederhananya saja kita memikirkan bagian ini. Kalau kita menekan keinginan-keinginan kita, menghilangkan semua keinginan, saudara, sama dengan menghilangkan kemampuan kita untuk mengasihi, bukan? Bukankah Allah menciptakan kita untuk mengasihi? Keinginan mengasihi itu kalau kemudian ditekan, bagaimana kita mengasihi? Maka pendapat orang-orang Stoa itu kemudian tidak diterima di dalam pandangan Alkitab. Lalu bagaimana pandangan Alkitab? Mari belajar seperti Kristus. Di dalam penderitaan yang begitu besar, saudara, Yesus justru menyatakan ketaataannya. Yesus justru menyatakan kasihnya. Kasihnya kepada Bapaknya dan kasihnya kepada orang-orang pilihannya, umat tebusannya. Itu sebabnya saudara, kita lihat di Taman Getsemani, ia tunduk kepada kehendak Allah Bapa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita belajar di sana? Belajar justru kasih itu dinyatakan di tengah-tengah pergumulan yang ada dalam kehidupan Yesus saat itu. Kasih yang taat itu dinyatakan, kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama. Bukankah kita melihat Yesus itu di dalam dui naturnya? Ia adalah Allah yang sejati, ia adalah manusia yang sempurna. Di dalam keilahiannya ia mengasihi Allah Bapa pribadi pertama, ia mengasihi Allah Roh Kudus pribadi ketiga di dalam kekekalan. Dan saat ini ketika dia mengambil natur manusia, ia tidak berdosa. Ia mau masuk dalam pergumulan kita dan ia mau menyatakan kasihnya kepada kita. Itu sebabnya saudara, sekali lagi berbicara tentang murka cawan itu, saudara, kita akan kaitkan itu dengan bagaimana kasih yang taat itu akan dinyatakan di Taman Getsemani. Dia berkata kepada Bapaknya, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dia bergumul tapi tetap dalam kasih. Ia bergumul dalam penderitaannya tetap dalam kasih dan ketundukannya kepada Allah Bapa. Bukankah ini menjadi satu pelajaran penting bagi saudara dan saya ketika menghadapi pergumulan hidup? Apakah kita mau mengubah keadaan itu? Apakah kita akan keluar daripada janji-janji pernikahan kita dengan pasangan kita? Apakah kemudian kita berusaha untuk pergi, saya ingin pergi jauh daripada masalahku? Saudara, masalah hidup kita akan terus ada. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Allah melalui karya Kristus, masalah tetap ada. Kita tidak dipanggil untuk pergi ke hutan keluar dari masalah itu. Kita tidak dipanggil pergi ke gunung bertapa bersemedi lalu, wah saya mau tinggalkan duniawi, saya mau berdekat dengan Tuhan dan sebagainya, saudara. Inilah pandangan-pandangan orang-orang di dalam pemikiran Aristotelian yang menganggap bahwa kita keluar daripada dunia untuk bebas. Tapi bukan itu panggilan kita, saudara. Kita dipanggil untuk masuk ke tempat di mana kita pernah gagal. Kita dipanggil untuk masuk di tempat kita pernah cemas di sana. Kita dipanggil untuk masuk di tempat di mana kita pernah tidak setia di sana, untuk memulai lagi satu perjuangan. Dan kita tahu ada satu kemenangan yang Tuhan sudah janjikan karena Kristus sudah menang di Taman Getsemani. Saudara, bukankah itu yang terus membuat kita bersuka cita hari ini? Itu sebabnya saudara, bagaimana kemudian itulah kasih yang begitu agung,
kasih yang taat itu, yang juga ketika kita melihat di dalam teologi Paulus, itulah yang Paulus katakan kasih panjang, lebar, tinggi dan dalam. Saudara, dalam pemikiran orang-orang pintar saat itu, mereka hanya sedang memikirkan tentang 3 dimensi. Di dalam ilmu matematika, di dalam ilmu teknik kita mengingat ada dimensi X, Y, Z, itu 3 dimensi. Di dalam volume kita mengingat ada panjang, lebar, dan tinggi, saudara. Tapi Paulus mengatakan kasih Allah itu bukan saja panjang, lebar, tinggi, tapi juga dalam. Itu berarti apa, saudara? Ini beyond logika, ini melampaui logika manusia. Dan itulah kasih yang taat di Taman Getsemani yang dinyatakan Allah, anak kepada Allah Bapa. Itu sebabnya saudara, pendeta Stephen Tong mengatakan, kebebasan terbesar kita adalah ketika kita bebas meletakkan kebebasan kita di bawah otoritas dan kehendak Tuhan. Kebebasan terbesar kita adalah ketika kita bebas meletakkan keinginan, kebebasan kita itu untuk tunduk kepada otoritas dan kehendak Allah. Itulah kebebasan terbesar kita. Itu sebabnya ketika kita merenungkan bagian ini, saudara, bagaimana kita meresponi pergumulan hidup, masalah di kampus, masalah di kantor, masalah di rumah sakit, masalah dimanapun kita berada, saudara. Ketika ada pergumulan, bagaimana kita berespon? Saudara, seorang misionaris di Amerika bernama David Brainerd, saudara. Ia memberikan sebuah contoh tentang seorang wanita Indian yang miskin, yang sudah bertobat. Setelah wanita itu bertobat, maka dia menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku. Dalam hal-hal penting, seluruhnya ia submit kepada kehendak Tuhan. Maka ketika ia ditanya oleh David Brainerd, bagaimana kalau Allah memanggil suami ibu? Apakah ibu dapat menanggungnya? Kalau Allah memanggil suami ibu, apakah ibu dapat menanggungnya? Lalu ibu itu menjawab. Dia berkata kepada David Brainerd, David, dia milik Allah, bukan milik saya. Allah boleh melakukan sebagaimana yang dia kehendaki. Saudara, berapa banyak kita bisa seperti wanita itu? Berapa banyak ketika kita ada masalah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan saya mencoba mengubah keadaan, bukan saya mencoba mengingkari janji pernikahanku dengan mencari wanita yang lain. Bukan, saudara. Bukan kemudian kita mencoba mencari kebenaran-kebenaran di luar sumber kebenaran, lalu kemudian mencoba kita temukan kepuasan itu. Tidak, saudara. Itu justru akan menimbulkan masalah-masalah yang membuat kepedihan hati kita itu semakin mendalam. Biarlah kita belajar seperti Yesus di Taman Getsemani, bukan? Dia belajar tunduk kepada Allah Bapa. Kalau kita mau belajar kasih yang taat itu, mari kita pergi ke Taman Getsemani. Belajarlah kepada Yesus.